Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau membahas sedikit keramaian warga Facebook, Instagram, khususnya yang otomotif ya men. Karena banyak sekali sekarang pembahasan tentang kuda besi kok jadi kuda plastik. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Kenapa begitu? Karena heboh, saling menghujat. Kalau GSX R150 Motorsport 150cc itu dihujat karena kayak mirip lele lah bentuk depannya, terus pakai keyless lah. Itu sebuah kemajuan ya pakai keyless. Cuma pakai keyless tuh mirip kompor gas. Jadi ngehujatnya mirip lele lah, motor kompor lah gitu. Kalau CBR 150R facelift itu ngehujatnya motor klotok-klotok lah, tensioner sih. Tapi mereka nyebutnya ya simple aja, motor klotok-klotok lah, terus rantai berisik lah, lemot lah di kelasnya lah gitu. Terus kalau R15 itu motor moge look lah, kebelet moge, gak kuat beli moge, beli R15, bodinya gede gitu. Bodinya emang hampir mirip R25 ya, emang gedenya sama sih dimensinya. Terus ini apa, motor plastik lah ya, emang firing kayak gini kan plastik, bagian besar plastik lah. Tapi lebih ini ke motor kondom lah. Tapi kalian jangan ngeres dulu. Kondom yang dimaksud itu buat melindungi. Ya emang buat melindungi sih. Maksudnya buat melindungi tangki sebenarnya yang di depan di dalam cover plastik itu, yang di dalam cover plastik itu ada tangki yang bentuknya kayak tabung gas, kayak freon gitu loh, tabung freon buat AC. Tapi lebih mirip ke tabung gas sih, cuma nggak ada pegangannya atas. Sebenarnya itu bukan hal baru ya di R15 itu, di Yamaha. Soalnya awal 2010 itu Yamaha sudah meluncurkan motor 150cc naked bed itu udah pakai kondom 2010 men. Ini baru 2020 baru rame. Itu 2010 meluncurkan Bison ya, Bison pakai kondom. Nah setelah itu ya emang pas waktu itu juga jadi perbincangan sih, soalnya kompetitornya masih pakai plat besi sampai sekarang kan gitu. Bison, setelah Bison itu ada R25 pakai cover tangki yang plastik juga. Nah setelah itu X Abre, setelah itu R15, dan terakhir Yamaha Vision R kalau nggak salah. Tapi kalau lebih banyak lagi saya kurang ini ya. Tapi menurut yang saya ketahui baru itu sih Yamaha. Sebenarnya buat yang tangki plastik itu ada kelebihan, ada kekurangan men. Kelebihannya murah men. Kenapa saya bilang murah? Karena ketika jatuh hancur, yang hancur cuma covernya doang. Jadi lo cuma tinggal ganti cover tangkinya doang, nggak usah ganti tangkinya. Soalnya kompetitornya juga masih pakai ini ya, plat besi. Ketika jatuh penyok gitu
Jadi yang harus diganti semua atau diperbaiki, cat ulang. Tapi kalau yang pakai cover plastik kayak gitu kan sebenarnya lebih murah sih. Ada bagusnya juga, lebih murah di cost pergantian ini, pergantian apa, cover tangki. Nah kalau mau modif-modif juga tinggal copot sih cover plastiknya. Dan kata dari pihak Yamaha itu karena tangkinya itu bulat ya, itu lebih membantu handling katanya. Beda dengan tangki yang plastik, beda dengan tangki yang plat besi kayak gini kan menyeluruh. Nah tangki yang plastik kayak gitu tuh tangki di dalamnya itu aslinya itu bulat, terus yang luarnya baru pakai cover berbentuk gitu men. Setiap ini tuh mas ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kalian lihat motor dengan tangki plat besi itu sebenarnya dia juga pakai cover loh. Jangan salah men. Nanti gue jelasin. Covernya itu plat besi, tangki yang asli itu di dalam. Nah, plat besi yang cover berbentuk itu baru di luarnya. Jadi ada dua plat besi khusus dalam buat tangki pengisian bahan bakar, yang buat nampung bahan bakar itu pakai plat besi, dan di luarnya juga pakai plat besi men. Tapi kalian jangan salah, setiap kelebihan juga pasti ada kekurangan. Cuma kalau CBR kayak gini tuh ntar gue jelasin lah. Kita berhenti dulu ya sebelum menjelasin. Cari berhentian yang enak, teduh. Ini kan full. Tuh. Bensinnya full. Barusan juga baru saya isi full. Nah, tapi dengerin. Bentar. Kalau nggak kedengeran mic-nya saya iniin. Bentar ya. Nah, ini lihat nih. Ini bensin full, keadaan full. Ini tangkinya itu yang asli cuma di dalam, dan di luar itu cuma cover men. Cover besi. Nah, mungkin cuma segitu aja. Dan GSX itu cover depannya sampai sini ya, batas tengah ke depan itu pakai plastik. Ini juga pakai plastik sih. Cuma R15 full. Di kelas 150 cc cuma R15 mungkin ya, R15 buat yang sport firing, dan lainnya masih pakai cover tangki dengan plat besi. Nah begitu penjelasannya men. Begitu penjelasannya. Tapi jangan salah ya, buat muge-muge itu sebenarnya ya nggak banyak, nggak semua, cuma ya nggak kebanyakan sih. Ada beberapa yang juga pakai full plastik. Dan kalau kalian lihat di MotoGP itu juga pakai cover plastik men. Kenapa pakai cover plastik? Dia punya alasan sendiri. Karena MotoGP itu buat racing, kestabilan itu paling penting. Buat apa? Buat cornering itu paling penting itu di tingkat kestabilannya. Jadi mereka ngakalinya pakai cover plastik. Dan tangki bahan bakar itu nggak full di depan men. Di depan pakai apa? Separuh ke depan itu, separuh ke depan itu buat naruh elektronik mereka. Nah, separuh ke belakang sampai jok yang diduduki pengendara atau joki MotoGP itu, sampai di bawah jok itu masih tangki men. Kenapa gitu? Karena MotoGP kebanyakan MotoGP itu menitik beratkan ke tengah berat bahan bakar. Kenapa gitu? Karena
bahan bakar itu kalau dipakai di racing itu cepet habisnya, dan kalau ditaruh di depan mempengaruhi handling, men. Mempengaruhi handling MotoGP saat full dan saat udah mau habis itu sangat berpengaruh. Karena begitu jadi tangki bahan bakar itu ditaruh di bawah jok itu sebagian, biar bebannya itu nitik ke tengah. Ketika bahan bakar banyak dan bahan bakar mau habis itu tetap stabil, kestabilannya tetap di tengah gitu, nggak di depan sini gitu, nggak. Setiap kelebihan ada kekurangan sih. Jadi kalian tinggal pilih mau naik kuda besi, full kuda besi juga ada, kayak Vespa All, bukan yang Matic ya. Vespa All itu full besi, men. Bodi depan juga besi. Jadi ketika jatuh itu kasihan aspalnya. Itu full besi ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau lo suka dengan video ini silahkan share, tapi kalau nggak suka silahkan dislike. Dan saya pamit, and boom.